Puasa Arafah ikut Arab Saudi atau pemerintah Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ada polemik yang berkembang di tengah-tengah kita bila mana terjadi perbedaan penetapan Idul Adha antara Mekah di Arab Saudi dengan kita di Indonesia, sehingga memunculkan keraguan dan pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan puasa sunnah di hari Arafah yang dikerjakan setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga ada 3 pendapat yang berkembang di masyarakat. Di mana pendapat pertama, kami berpuasa bersama Saudi Arabia dan juga berhari raya bersama Saudi Arabia. Pendapat kedua, ada yang berpendapat kami berpuasa bersama di negeri kami tinggal dan juga berhari raya bersama negeri di mana kami tinggal. Kemudian pendapat ketiga, kami berpuasa bersama di negeri kami tinggal, namun untuk puasa Arafah kami mengikuti Saudi Arabia. Nah, dari 3 pendapat ini yang perlu kita pahami bahwa dalam menentukan awal bulan dalam hitungan kalender Hijriah itu adalah hilal atau bulan sabit. Apa dalilnya? Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nanti bisa simak di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 189. Yas'alunaka anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit. Katakanlah, hilal itu adalah tanda-tanda atau penunjuk waktu bagi manusia dan bagi pelaksanaan ibadah haji. Ayat ini panjang tapi kita penggal saja sampai pada frasa ini. Inilah dalil dari Al-Quran berkenaan dengan penunjuk pergantian bulan dan saat pelaksanaan ibadah haji yang ditandai dengan terlihatnya hilal. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah. Walaupun ini hadis untuk pelaksanaan puasa Ramadan, hanya saja ini menunjukkan bahwa hilal itulah yang menjadi penentu awal pergantian bulan dalam hitungan kalender Hijriah. Dari 2 dalil ini saja sudah bisa menyimpulkan bahwa pergantian atau penentuan memasuki awal bulan Hijriah dengan ditandainya terlihatnya hilal. Lantas muncul pertanyaan berikutnya, apakah bila di Arab Saudi sudah terlihat hilal, kemudian bisa mewakili seluruh negara di dunia ini untuk memutuskan pada saat itu juga kita memasuki awal bulan, termasuk kita yang ada di Indonesia? Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa terbitnya hilal di setiap tempat itu bisa berbeda-beda dan hal ini terbukti secara indrawi, logika, bahkan ilmiah. Kita contohkan saat ini. Arab Saudi telah menetapkan 1 Dzulhijjah dimulai pada hari Jumat tanggal 7 Juni yang otomatis 9 Dzulhijjah atau momen wukuf di Arafah jatuh pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Dan pada hari Minggu nantinya tanggal 16 Juni mereka juga yang ada di Arab Saudi melaksanakan Idul Adha. Sementara kita di Indonesia 1 Dzulhijjah ditetapkan tanggal 8 Juni. Berarti tanggal 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Minggu. 16 Juni kita beridul Adha. Lantas bagi kita yang berpendapat harus mengikuti Arab Saudi, bagaimana cara menjelaskannya? Sementara perbedaan jarak dan waktu itu saja sudah membuktikan adanya perbedaan dalam menentukan awal bulan. Sebab tidak mungkin di Arab jam 5 waktu subuh akan sama dengan jam 5 subuh di waktu kita berada saat ini.
Sementara Indonesia dengan Arab Saudi ada perbedaan waktu 4 hingga 6 jam. Jadi perbedaan geografis, jarak, dan waktu inilah yang membuat perbedaan terlihatnya hilal. Sehingga penetapan waktu awal 1 Zulhijjah, bahkan Idul Adha di Arab Saudi dengan penetapan kita yang berada di Indonesia, terimplikasi juga pada perbedaan pelaksanaan puasa Arafahnya. Kemudian, jika kita simak hadis yang berkenaan dengan puasa Arafah, ini menjadi jelas. Kita perhatikan hadisnya. Hadis ini dimulai dengan kata siyamu yaumil Arafah. Ini ya, simak perhatikan. Bila disebut saum Arafah saja, itu jelas tanpa perlu penafsiran atau memang dilaksanakan sesuai momentum Arafah. Artinya saat mereka yang di Arab Saudi sedang wukuf di Arafah, maka pada saat itu juga kita melaksanakan puasa. Sementara di sini pada hadis ini menggunakan lafaz siyamu yaumil Arafah. Terdapat kata yaum. Ini menunjukkan hari, waktu. Kapan waktu Arafah itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di suatu tempat, satu daerah atau satu negara di mana kita berdomisili sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tanggal tersebut tidak sama dengan waktu wukuf di Mekah, Saudi Arabia, kita sudah harus mengerjakan puasa sunnah Arafah. Dan sebaliknya, bila mereka lebih dulu melihat tanggal 9 Dzulhijjah yang ditandai dengan keterlihatan hilal, dan kita besoknya, maka kita besoknya. Jadi pada intinya, puasa Arafah ini dikerjakan berdasarkan tanggal 9 Dzulhijjah di mana kita berada, bukan mengikuti 9 Dzulhijjah di Arab Saudi. Karena lafaznya tadi siyamu yaumil Arafah. Dia menunjukkan waktu, bukan momennya. Waktu yang dimaksud di sini adalah waktu 9 Dzulhijjah. Saya pikir sudah cukup jelas penjelasan dari saya ini. Namun bila masih ada perbedaan atau memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda, juga tidak masalah. Yang terpenting jangan karena berbeda pendapat akhirnya menimbulkan perpecahan antar kita umat Islam. Silahkan mengerjakan puasa sunnah Arafah ini menurut keyakinan kita masing-masing. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا